Di dalam masalah syahadat mungkin tidak ada ritual khusus di dalam masalah syahadat ya, cuman paling mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berbahasa Arab ya. Kalau memang bisa bahasa Arab kita usahakan bahasa Arab, kalau tidak mungkin nanti kalau bahasa Arab bisa terucap bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi mungkin sebelumnya Islam kan tidak pernah memaksa untuk orang masuk ke dalam Islam ya, tetapi Islam lebih menyebarkan tentang bagaimana indahnya Islam itu ya. Mudah-mudahan ada orang yang akan tertarik dengan Islam seperti itu. Jadi karena ketika kita berislam berarti kan harus ada keyakinan di dalam hati akan keislaman tersebut ya, karena dalam Islam kalau tidak ada keyakinan hati maka tidak dianggap sebagai Islam. Makanya Islam nggak memaksa gitu. Jadi ketika saudari siapa? Kathy ingin memeluk Islam, pertama yang harus diniatkan memang saya masuk Islam ini untuk Allah, karena Allah ya, bukan karena Atta gitu. Itu yang paling terpenting, karena namanya kita manusia Atta, seperti yang lainnya juga manusia ya. Bisa hari ini kita masih tinggal di dunia, bisa saja besok kita sudah tidak lagi di dunia ya, siapapun kan. Jadi dan kalau kita Islamnya karena Allah, maka Allah itu adalah zat yang maha hidup selama-lamanya. Allah tidak akan pernah mati. Nah, ketika Allah adalah maha hidup selama-lamanya, maka ketika kita berislam karena Allah, maka sepanjang umur yang kita punya, maka kita pasti akan kuat di atas keislaman kita ya. Mungkin Islam adalah agama yang mudah, Islam agama yang menyenangkan, Islam adalah agama yang menyejukkan ya bagi pemeluknya. Dan mungkin insya Allah nanti setelah ini setelah syahadat mungkin anak akan sebutkan beberapa kewajiban-kewajiban yang perlu untuk diketahui ketika seseorang sudah masuk Islam. Nah, sebelum kita syahadat, Kathy sudah siap bersyahadat? Sudah siap ya, siap lahir batin ya. Baik, insyaallah. Baik, jadi nanti saya baca dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma nanti saya penggal beberapa kalimat supaya lebih mudah untuk diikuti. Atau kalau saya baca asyhadu alla ilaha illallah bisa ikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, Masya Allah. berarti saya sebutkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diikuti ya, nggak usah saya potong-potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Taib. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti setelah saudari Kathy mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka saudari sudah menjadi seorang muslimah dan sudah menjadi saudara kita seiman ya, saudara kita seiman. Maka ada kewajiban-kewajiban yang perlu untuk kita ketahui ya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah. Yang pertama ya, disunahkan untuk mandi, tetapi tidak disebutkan, tidak sampai kepada tingkat kewajiban, tetapi hukumnya sunnah. Sunnah dalam Islam itu maksudnya sesuatu yang dicintai ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, setelah seseorang itu masuk Islam, maka kewajiban yang pertama kali yang harus dia tunaikan adalah sholat. Ketika sholat, misalnya sekarang waktu asar adalah sekarang waktunya waktu asar, maka wajib untuk sholat asar. Nah, karena memang musafir, berarti kewajiban sholat duhur juga masih berlaku. Berarti nanti Kathy setelah ini mungkin diajar sama Umi nanti ya, sholat dulu, sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat.
Nah, kalau memang belum bisa menghafal bacaan-bacaan dalam sholat, mungkin ikut umianya dulu nanti. Ikut umi sholat, gini, nanti pas rukunya begini, pas sujudnya begini, dan seterusnya. Yaitu kewajiban yang perlu untuk diketahui oleh setiap siapa saja yang baru masuk Islam. Kemudian yang ketiga, padahal ini dan ternyata ini adalah sesuatu yang paling urgen dalam agama. Ya, Islam adalah agama tauhid. Apa itu agama tauhid? Islam adalah agama yang dimana seseorang ketika menjadi seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya dia ibadahi. Jadi di dalam agama kita ya, ucapan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi ada konsekuensi yang wajib untuk kita lakukan. Ya, kedengarannya wajib angker enggak? Tidak angker. Ya, karena memang kita adalah hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah. Maka disitulah kita akan merasakan kelezatan, ketenangan dan kesejukan ketika seorang hamba menjalani fitrahnya dia sebagai hamba Allah. Ya, makanya orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, yang menjalankan kewajiban dia sebagai seorang hamba, ya, maka insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Walaupun mungkin dari sisi dunia dia bukan siapa-siapa. Ya, mungkin di tangannya dia hanya cukup makan sehari sekali, 2 kali, 3 kali saja. Tetapi ketika hatinya dekat sama Allah, disitulah dia akan merasakan ketenangan dan kesejukan di dalam jiwa. Nah, kenapa orang-orang terkadang tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hatinya? Seseorang kadang berpikir dengan dia ke tempat A, tempat B, tempat C bisa memberikan ketenangan untuk hatinya. Ya, setiba dia pulang ke rumah, dia sudah menghabiskan uang begitu banyak dan lain sebagainya, dia kembali galau. Dia kembali tidak ada ketenangan dalam kolbunya. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu ketenangan dari apa yang telah Allah berikan, selain dari apa yang Allah berikan. Allah menentukan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan hidup seseorang di dunia dan di akhirat ketika seseorang beribadah kepada Allah. Dan tentunya tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kecuali kita harus menggali Islam lebih mendalam. Ya, karena ketika kita mengenal, walaupun orang dari kecil Islam, ketika dia tidak mau menggali Islam, dia tidak mempelajari Islam, ya, dia tidak mau tekun mempelajari Islam, maka mungkin kita tidak akan melihat perbedaan di antara dia atau orang yang ada di luar agamanya. Tetapi ketika dia belajar agamalah, ya, disitulah dia akan terlihat perbedaan. Oh, dia seorang muslim, oh, dia bukan seorang muslim. Ya, jadi Katie alhamdulillah bersyukur sama Allah. Allah memberikan hidayah menjadi seorang muslimah, dan kemudian subhanallah Allah memberikan hidayah kepada Katie mendapatkan calon suami yang insya Allah adalah laki-laki soleh dan punya keluarga yang soleh dan solehah. Ya, keluarga yang mengerti agama, yang mengerti sunnah. Inilah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, karena banyak orang-orang yang mereka masuk Islam, ya, kemudian tidak ada yang mengubah dirinya dengan masa sebelum dia Islam, kecuali dia hanya syahadat, udah lebaran, selamat hari raya dan seterusnya. Ya, ini hal yang seperti ini tidak akan ada rasa cinta dia kepada Islam. Ya, tetapi subhanallah sebenarnya jalannya sudah ada ini. Ya, keluarga alhamdulillah, ibu ya, insya Allah calon mertuanya Katie adalah yang saya kenal, beliau semangat di dalam ilmu, semangat mempelajari Islam. Ya, jadi luar biasa, ini nikmat yang sangat besar kalau menurut saya. Jadi patut untuk kita syukuri, ya, dengannya insya Allah ya kita coba belajar Islam pelan-pelan, hal-hal yang paling mudah dulu lah, sholat seperti itu ya. Terus seorang wanita mungkin ada haid, ya mungkin nanti Umi nanti bisa ngajarkan, oh harus begini, terus berhijab, ya mungkin kedepannya nanti ketika nikah di dalam Islam ada kewajiban istri ya yang harus dipenuhi. Ya, hak istri juga, suami juga harus memenuhi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dari konsekuensi syahadat yang kita ucapkan tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang kita ikuti. Jadi ketika kita berislam, kita tidak bisa berislam dengan Islam Arab, ataukah Islam Indonesia, ataukah Islam Jawa, ataukah Islam Aceh, ataukah Islam Padang, atau Islam apapun.
tetapi kita ingin berislam sebagaimana Nabi kita berislam. Ya, jadi kita ingin beribadah, ingin dekat dengan Allah dengan cara yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, dan tentunya tidak ada cara kecuali dengan belajar menuntut ilmu agama. Jadi pesan saya kepada saudari Kety yang sudah mengumumkan keislamannya, ya supaya Islam itu akan kokoh dalam hati kita, Islam itu akan ada dalam wujud kita sehari-hari, ya, dan kita akan merasakan bagaimana hebatnya Islam itu. Maka tentunya dengan terus menggali, mempelajari apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita semuanya, dan juga terkhusus kepada saudara Kety agar bisa dikokohkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengumpulkan di sini, ya, Kety dikumpulkan dengan keluarga yang baik, ya, insyaallah keluarga yang soleh dan solehah. Dan kita tidak ingin kehidupan kita hanya berkumpul di dunia saja, tetapi kita juga berharap kita akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perjuangan bersama-sama yang harus kita lalui. Wallahu a'lam bishawab.